Nah, untuk rangkaian listrik bolak-balik yang kelanjutannya yang kemarin, ini lebih spesifik pada rangkaian listriknya. Kalau kemarin baru dasar-dasarnya, sekarang ini lebih ke rangkaian listriknya. Rangkaian pertama adalah rangkaian resistif. Resistif itu boleh disebut resistor yang kemarin kita belajar tentang rangkaian seri paralel. Nah, ini termasuk rangkaian resistor. Jadi ada R ya, ada R-nya. Nah, ada R-nya. VR, V resistor itu V maksimum sin omega T. Nah, untuk mencari V itu rumusnya I kali R. Kalau mencari I sama V per R, ini hukum Ohm yang biasa kita kerjakan. V maksimum sin omega T per R, jadi nanti jadinya I maksimum sin omega T. I maksimum sama V maksimum per R, atau V maksimum sama I maksimum kali R. Kalau I efektif ya V efektif per R, atau V efektif sama I efektif kali R. Jadi sesuaikan. Kalau dia pakai efektif, V-nya ya efektif. Kalau dia pakai maksimum, ya V-nya pakai maksimum. Jadi menyesuaikan. VM, V maksimum, V efektif, tegangan efektif, I maksimum, arus maksimum, I efektif, arus efektif. Perlu diingat kemarin, I efektif, itu ini harus diingat terus. Termasuk V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Ini selalu diingat terus. Ada kaitannya yang minggu lalu. Nah, grafik sinusoida untuk V sama I, ya V sama I ini mulainya sama, ya mulainya sama. Grafik V sama itu sama, berarti sudut fasenya sama. Kalau dilihat diagram ini namanya diagram Pasor. Nah, diagram Pasornya ini V-nya searah dengan I-nya. Ini V maksimumnya, I maksimumnya searah. Berarti artinya apa? Grafiknya juga dimulai sama, berarti V dengan I itu fasenya sama. Jadi kesimpulannya V dan I sefase, satu fase atau fasenya sama karena mulainya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Boleh di screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Kalau dari screenshot lanjut teorinya dulu. Rangkaian induktif L. Nah, ini L ya. XL rumusnya omega kali L. Nah, ini rumus baru. Omega kali L. XL sama dengan omega kali L. Omega itu kecepatan sudut, XL itu reaktansi induktif satuannya ohm, sama dengan R resistor, resistor satuannya ohm, L induktansi satuannya Henry. Plus, nah ada plus Pi per 2. V maksimum sama XL kali I maksimum, VL sama dengan XL kali I. V tegangan saat induktor, VM tegangan maksimum pada induktor, XL reaktansi induktif, ya. VL tegangan antara ujung-ujung induktor. Nah, kamu lihat grafiknya di sini. Di sini V-nya, ini V, grafiknya V. Ini V ya, VM. Berarti ini V. Ya, terus yang saya kasih warna hijau, ini I. Mulainya itu tidak bersamaan. Ini I. Kamu lihat sini ya. Kalau sebelumnya tadi, V sama I yang rangkaian resistor itu kan bareng, mulainya bersamaan. Mulainya di tempat yang sama. Berarti ini sefase. Nah, kalau grafik seperti ini, V-nya ini posisinya lebih dulu daripada I. I di posisi 0, tapi V di posisi 90 derajat. Dari persamaan ini, ya, V-nya ini V omega T plus Pi per 2, dan I-nya I maksimum sin omega T, kita dapatkan sudut fase arus sebesar omega T, sedangkan sudut fase tegangan plus 90. Dengan demikian, arus yang didahului tegangan sebesar 90 derajat. Jadi artinya apa ini? Tegangan lebih dulu daripada arusnya, ya. Jadi ini untuk induktif, tegangan lebih dulu 90 derajat dari arus. Ya, V-nya itu lebih dulu 90 derajat dari arus. Atau ya, arus I terlambat 90 derajat dari V.
tegangan. Intinya gini, tegangan itu lebih dulu 90 derajat, selisihnya 90 derajat. V-nya posisi di atas, I-nya di bawah, berarti V-nya itu lebih dulu daripada V lebih dulu daripada arus. Kuncinya itu kalau induktif itu V lebih dulu daripada arus. Dah, screenshot dulu. Lebih dulunya 90 derajat selisihnya. Sudah di screenshot? Ya. Sekarang rangkaian kapasitif ini gambarnya ada yang kurang ya. Kalau kapasitif itu gambarnya seperti ini, kapasitor. Nah, ini kapasitor C. Untuk mencari XC sama dengan seper omega C, seper omega C, PF ya biasanya ini. Pada rangkaian kapasitif berlaku V, Vm, sin omega T, nah ini ada minus 90. Vm sama XC kali M, VC sama XC kali I, ya sama aja. Jadi di sini ada keterangan, jadi I-nya, kamu lihat gambarnya ini I-nya, ini I, terus ini V, nah posisinya di bawah, selisih 90 derajat. Jadi artinya apa? Dari penjelasan itu diketahui ternyata rangkaian kapasitor tegangan selalu tertinggal sebesar pi per 2 atau 90 derajat terhadap arus. Ini tegangan atau V terlambat 90 derajat terhadap arus I. Ya, jadi tegangannya itu terlambat 90 derajat atau terlambat tertinggal 90 derajat terhadap arus. Kalau tadi kebalikannya. Kalau induktor tadi tegangan lebih dulu 90. Jadi ingat-ingat ini penting ya, ini penting ya. Kalau induktor tegangan lebih dulu 90 derajat terhadap I. Kalau kapasitor tegangan terlambat 90 derajat terhadap I. Kebalikannya. Dah screenshot dulu. Lanjut, sekarang rangkaian RLC. Sebenarnya kalau di LKS lama itu dipisah-pisahkan. Ada rangkaian RL, R dengan L, ada R dengan C, ada L dengan C. Jadi pisah-pisah terus baru terakhir RLC. Nah ini di LKS kalian yang terbaru, ini langsung RLC-nya. Jadi kuncinya memang ada di RLC, nanti tinggal hilangkan. Kalau mencari rangkaian RL berarti C-nya hilang. Mencari rangkaian RC, L-nya hilang gitu aja. Jadi dasarnya dari terakhir ini rangkaian R, L, C di seri ya. VR, VL, VC ya. VR I kali R, VL I kali XL, VC I kali XC. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC dikuadratin. Nilainya Z impedansi, Z itu impedansi total, total hambatan itu Z. V per I, V-nya sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Ya. VR, VM sin omega T, kalau VL tadi VM sin omega T plus 90, lebih dulu 90, VC, VM sin omega T min 90. V tegangan saat, VM tegangan maksimum, Z impedansi itu total hambatan. Theta beda sudut fase tegangan dan arus. Tangannya, nanti kalau mencari tangan sudutnya VL min VC per VR atau XL min XC per R. Rangkaian RLSC ini dikatakan induktif jika XL-nya lebih besar pada XT. Dikatakan kapasitif kalau XL sama dengan XC-nya sama, itu disebut resistif, terjadi resonansi. Ya, sudutnya ini nol. Ya, lanjutkan lagi ya. Kalau rangkaian resonansi tadi dijelaskan, nilai XL sama dengan XC, nanti VR itu frekuensi resonansinya seperdua pi akar LC, omega resonansi 2 pi FR ya. Jadi dapatnya akar seper LC. Kemudian daya rangkaian bolak-balik V sama V efektif kali I efektif. Nah, nanti kalau menghitung nanti pakai rumus yang ini. V sama dengan I efektif, V efektif cos theta. Cos theta itu faktor daya R dibagi Z. Ya, jelas ya. Nanti lihat di LKS-mu, rumusnya sama. Kita langsung ke soal ya, teorinya udah cukup banyak. Ke soal sambil jalan nanti biar paham. Assessment 2, saya ambil dari assessment 2. Sebuah resistor R 7 ohm
disusun seri dengan kapasitor dengan reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif berarti rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan efektif, V efektif sama dengan 220 volt. Tegangan efektif pada resistor adalah, berarti ditanyakan V resistornya ini berapa. Ya, ini berarti rangkaian RC. RC. Rangkaian RC itu kayak gini. Nah, di teori tadi memang tidak diajarkan rangkaian RC, tapi dasarnya dari RLC. Ya, berarti kalau kita cari dulu impedansinya. Coba impedansinya dari RLC biar kalian paham kenapa dasarnya dari RLC. Dari dasar ini berarti X kalau di soal rangkaian RC ya, berarti tidak ada XL-nya ya, rangkaian R dan C, XL-nya ini berarti ini 0. Ini saya ganti akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Kalau min dikuadratkan positif ya, jadi XC kuadrat. Ini rangkaian RLC, ini rangkaian RC. Nah, XL-nya tinggal hilangin. Jadi dasarnya dari LLC, nanti mana yang ada dimasukkan, yang nggak ada dinolkan. XL-nya nggak ada nolkan gitu. Berarti kita cari impedansi. Impedansi itu hambatan total. R-nya 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Jadi Z-nya ini akar ya 49 ditambah berapa ini? 24 dikuadratin. 576. Z-nya ini akar 625, jadi Z-nya ini 25 ohm. Z itu sama dengan impedansi atau hambatan total. Ya, kalau kalian bingung istilah impedansi, Z itu hambatan total. Nah, yang ditanya VR. Nah, VR ini nanti rumusnya adalah I kali R. Kalau ini pakai efektif ya pakai efektif, tegangan efektif. Berarti ini pakai I efektif. Nah, rumusnya pakai ini. Nah, yang belum tahu kita cari I efektif. Langkah berikutnya, I itu kan rumusnya V dibagi R. Karena ini impedansi berarti hambatan total V per Z. Karena ini pakai V efektif, maka I-nya hasilnya ada V efektifnya 220 dibagi 25. Jadi I efektifnya adalah 220 dibagi 25, dapatnya 8,8 ohm. Baru yang ditanyakan VR, V resistor, ya tegangan efektif pada resistor, berarti I kali R. Karena I-nya pakai I efektif, ya berarti I efektifnya 8,8 kali 7. Jadi VR 61,6 ohm. Ya, screenshot dulu nomor 1. Sudah di screenshot ya, kita lanjut soal berikutnya. Rangkaian RLC tersusun atas resistor 9 ohm, R-nya adalah 9 ohm, kapasitor dengan reaktansinya, kapasitor berarti reaktansi itu XC-nya 15 ohm. Jika impedansi, berarti Z, impedansi itu hambatan totalnya 41 ohm, induktor yang digunakan mempunyai reaktansi sebesar berarti XL-nya, induktor itu L ya, XL-nya berapa? Berarti rangkaian RLC rumusnya ini ya, Z-nya 41, akar R-nya 9 kuadrat, tambah ini saya biarkan gini, XL min XC saya kuadrat biarin aja. Ini ruas kiri, ruas kanan saya kuadratkan, jadi 41 kuadrat, akarnya hilang 9 kuadrat tambah XL min XC kuadrat. 41 kuadrat dapatnya 1681 XL min XC kuadrat. Ini pindah ke kiri, 1681 kurang 81 sama dengan XL min XC kuadrat. Jadi XL min XC
kuadrat sama dengan 168, 1,8, 1600. XL min XC sama dengan akar, kuadratnya hilang 1600. Ya. Jadi XL min XC sama dengan 40. Di sini diketahui XC-nya 15. Jadi XL min 15 sama dengan 40. Jadi XL-nya adalah 40 tambah 15. Jadi XL-nya 55 ohm. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 3. Perhatikan rangkaian RC ini ya, RC. Ini C-nya, ini R-nya. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan amplitudo 220 volt. Berarti ini V sumbernya, V 220 volt. Dengan frekuensi adalah 50 Hz. Jika arus yang mengalir pada kapasitor diukur menggunakan ampere meter, maka kuat arus yang terukur sebesar. Berarti dicari kuat arus yang terukur. Kemarin sudah saya terangkan yang terukur itu efektifnya. Yang terukur itu berarti ya, yang terukurnya ini adalah I efektifnya berapa. Langkah pertama kita harus cari Z ya. Langkah pertama Z. Nanti kalau cari I efektif, Z sudah pasti rumusnya ini. Nah, di sumber tegangannya ini V maksimum bukan V efektif ya, yang dihubungkan tegangan itu V maksimumnya. Berarti kita cari V efektifnya dulu. V efektifnya berarti V maksimum per akar 220 per akar 2. Biarkan kayak gini, nggak usah dirasionalkan. Biarkan ya. Terus kita cari Z. Di sini kita cari XC ya. 1 per omega kali C. Ya, XC itu 1 per omega kali C. Nah, omega sendiri 2πf. 2pi, F-nya ini 50 Hz. Berarti ya, kita cari XC sama dengan 1 per omeganya 100 pi. Ini C-nya. C-nya 125 per S6. Jadi ini 125 per pi, mikro itu 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 1 juta. XC sama dengan 1 juta. Ya kan? 10 pangkat 6 kan 1 juta. Pi sama pi dicoret. Ya. Terus jadinya per 125 kalikan 100 jadi 12500. Nah, ini nolnya coret dengan ini 2 jadi 10 pangkat 4. Jadi XC-nya adalah 10.000 dibagi 125. Ya, 10.000 dibagi 125 dapatnya 80. XC-nya 80 ohm. Rangkaian RC dari sini, ini kan rangkaian RLC. Z-nya tadi akar R kuadrat plus XC kuadrat. Akar R-nya berapa? 80. Kuadrat ini 80. Langsung jadi 68. Kalau 68 itu triple Pitagorasnya 10. Jadi 68, 10. Karena ini puluhan, di cara cepatnya langsung gini. Kalau ngerjain langsung aja. 68, triple Pitagoras 68 berarti 10 tambahnya 1. Z-nya ini. Nah, kalau udah ketemu ini, kita pakai yang ditanyakan. I efektif sama dengan V efektif per Z. Yang ditanyakan, I efektif sama dengan V efektif per Z. V efektifnya ini 220 per akar 2 per Z-nya 100. Ya. Berarti ini gampangnya kan I efektif sama dengan 100. Ya. Berarti I efektifnya sama dengan 2,2 per akar 2. Lanjut. Jadi I efektif sama dengan 2,2 per akar 2 dirasionalkan dikali akar 2 per akar 2 sehingga diperoleh I efektifnya adalah 2,2 akar 2 per 2. Jadi I 2. Jawabannya B. Silakan di screenshot dulu. Jadi kalau yang terukur itu efektif, dihubungkan sumber itu berarti maksimumnya yang diberikan. Silakan di screenshot dulu.
Sudah ya, kita lanjut soal berikutnya. Beda sudut fase antara tegangan dan arus pada rangkaian RC. Beda sudut. Jadi gini, cara gampangnya gini. Ini sumbu X, sumbu Y. Tadi RC, C itu terlambat terhadap I. Ya, V-nya terlambat. Berarti ini VC, I-nya ini terlambat 90. Tadi kapasitor kan tegangannya terlambat dengan arusnya. Ya. Sedangkan untuk R, I dengan VR itu segaris. Ini VR-nya. VR dengan I segaris karena dia sefase, satu fase. I dengan tegangan resistor itu sefase. Cuma VC-nya dengan I itu terlambat 90. Ini kan minus 90 ke bawah kan minus 90. Nah dari sini yang VR sama VC-nya ini kalau dihitung ini jadi V-nya. Berarti ini 90, berarti ini 45 derajat separuhnya. Jadi kesimpulannya adalah V resultannya V di jadi VR dengan VC-nya ini diresultankan belajar vektor ya. Itu kan berarti ini di tengah-tengahnya 45 derajat. Ini selisihnya 90 sekarang jadi 45. Sekarang dikaitkan V totalnya ini dengan I. Jadi kesimpulannya adalah V terlambat 45 derajat terhadap I atau I lebih dulu 45 derajat terhadap V. Kuncinya ini. Ini coba A. Arus tertinggal, benar atau salah? Arus itu lebih dulu, berarti salah. Arus tertinggal terhadap tegangan, salah. Arus lebih dulu. Tegangan tertinggal, ya. V terlambat 45 derajat. Ini 0,5 Pi itu berapa ini? Ini 90 derajat. Pi itu 180. 180 kali 0,5 berarti ini 90 derajat. Tertinggal betul, cuma ininya salah. Arus tertinggal Pi, arusnya tertinggal salah. Arus lebih dulu. Ya. Tegangan mendahului arus, salah. Tegangan itu anu sebenarnya ini lebih cenderung ke C tapi nggak ada jawabannya. Ini harusnya 0,25 pi. Biar ada jawabannya. Ini saya ganti ya. Ini saya ganti. Nanti kalau ditanya gurumu, ini sebenarnya nggak ada jawabannya. Ini kalau 0,25 pi jawabannya C. Ya, sebenarnya ini jawabannya C, cuma ini salah di pi-nya ini harusnya 0,25 pi. Ini saya betulkan ya. Sebenarnya tidak ada jawabannya. Sebenarnya tidak ada jawabannya. Yang benar yang ini. Kalau ini diganti 0,2 pi, ini betul 45 derajat. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut. Impedansi dari rangkaian listrik tersebut adalah, impedansi itu berarti cari Z-nya. Di sini diketahui R, ini diketahui L, ini diketahui C. Ya. L-nya 32 milihenry. Berarti 32 kali 10 pangkat min 3 Henry. Sedangkan C 810 pangkat min 6. Berarti 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Langkah pertama kita cari XL. XL itu omega kali L. Nah, di sini ini V maksimum. Ini 125 radian, ini omega. Omeganya adalah 125. Jadi XL omeganya 125 dikali L-nya 32 kali 10 pangkat min 3. Ya. Kita hitung ya. 125 kali 32 dapatnya 4000. 4000 kali 10 pangkat min 3. Berarti XL-nya adalah 4 ohm. Sekarang XC seper omega kali C. Ya. 1/omeganya 125 kali C-nya. C-nya itu 8 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi 10.000. Jadi 10.000 dibagi 125 kali 8.
10.000 dibagi 125 dibagi 8 dapatnya 10. X-nya adalah 10 ohm. Nah, kita cari impedansi untuk rangkaian RLC rumusnya ini. Jadi Z sama dengan akar, R-nya adalah 4 kurangi X-nya 10 kuadrat. Akar 8 kuadrat ditambah, langsung aja ya. 8 itu 64 ditambah 4 kurangi 10 minus 6 dikuadratin 36. Jadi Z-nya adalah akar 100, berarti Z-nya adalah 10 ohm. Ya, screenshot dulu nomor 5. Silakan screenshot dulu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan lagi nomor 6. Resistor 30 ohm, jadi R-nya 30 ohm. Induktor L-nya adalah 0,6 Henry. Kapasitor C-nya 500 mikrofarad. Jadi C-nya 5 kali 10 min 4 farad. Ya. Dirangkai seri dengan sumber tegangan 220 volt, ini berarti V maksimumnya 200 volt. 50 per pi hertz, berarti frekuensinya 50 per pi hertz. Rangkaian tersebut menentukan daya, ditanyakan dayanya berapa. Berarti kita cari omega, omega itu berarti 2πf. Berarti omega sama dengan 2pi, omeganya adalah 100 radian per second. Ya. Langkah pertama, kita lihat dulu teorinya. Daya itu rumusnya apa? Daya. Rangkaian RLC, daya. Daya ini, pakai rumus nih. Saya kopikan nih. Hmm. I efektif, V efektif, cos theta. Cos theta-nya adalah R per Z. Berarti kita cari impedansinya, Z dulu. Z sama dengan akar R kuadrat plus. Ya, tapi kita belum cari XL, XC-nya dulu. Kita cari XL, XC-nya. XL sama dengan omega kali L. Omeganya adalah 100. L-nya adalah 0,6. Berarti XL-nya adalah 60 ohm. Kita cari XC-nya seper omega kali C. Seper omeganya 100, C-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Dicoret dengan ini, 10 pangkat min XC-nya adalah 100 dibagi 5. Jadi XC-nya adalah 20 ohm. Langkah berikutnya kita cari Z. Z itu akar ya, R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Akar R-nya itu 30 kuadrat ditambah XL-nya 60 kurangi 20 kuadrat. Jadi Z-nya akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti ini 50 langsung. 50 ohm. Nah, kita cari dulu V efektif. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. V maksimumnya 200 per akar 2. Nih, biarkan kayak gini, nggak usah dikalikan, biarkan saja. Ya. I efektif atau dirasionalkan juga boleh deh. Ini bisa dirasionalkan karena angkanya bisa ini saya rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Jadi V efektifnya adalah 200 akar 2 per 2. Jadi V efektifnya adalah 100 akar 2 volt. V efektif ketemu, kita cari I efektif. I efektif ya pakai V per, jadi I sama V per Z total. Berarti I efektif sama dengan V efektif 100 akar 2 per Z totalnya 50. Berarti I efektif sama dengan, ini 100 bagi 50, ya berarti dapatnya 2 akar 2 ampere. Ya. Lalu kita cari P sama dengan I efektif kali V efektif cos theta. P sama dengan I efektif kali V efektif. I efektif 2 akar 2, V efektif 100 akar 2, R-nya adalah 30, per Z-nya 50. Dicoret dengan ini. Jadi ini P sama dengan 2 kali 100, 200. 200 kalikan akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 400, ya kan? 400 kali 3 per 5. Coret, ini dapatnya 40 watt.
Jadi dapatnya ini 240 watt. Jawabannya C. Silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya. Praktikan membuat rangkaian listrik dengan kapasitor dan induktor, berarti C dan L. Menggunakan kapasitor dan induktor, induktornya L-nya adalah 20 mH, berarti 20 kali 10 pangkat min 3, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 Henry. Apabila frekuensi sumber yang digunakan sebesar, frekuensi sumber berarti frekuensi sumbernya 200. Kapasitor yang digunakan harus memiliki kapasitansi, ditanyakan C-nya berapa. Ini kita anggap mengalami resonansi. Ini dianggap mengalami resonansi. Kita anggap ya. Berarti ini frekuensi resonansinya sekian. Berarti kita cari C. Coba kita lihat rumusnya V resonansi apa. Nih, nih. Ini harusnya ada keterangan frekuensi resonansi atau di sini XL XC-nya harus sama. Ini tidak ada. Jadi ini untuk misalkan ini harus pakai V resonansi. V resonansi 200 per pi akar 6 seper 2 pi akar seper LC. LC-nya saya tulis LC gini aja dulu. Ya. Ini saya coret pi-nya coret sini. Ini pindah sini jadi kali. Jadi 200 kali 2 jadi 400 LC. Nah, ini biar akarnya hilang, ini dua-duanya saya kuadratkan. Ini kalau dikuadratkan 16,00, 00 lagi, akar 6-nya hilang jadi 6, sama dengan seper LC. Yang ditanyakan adalah C-nya. Ya, berarti C-nya ini dengan ini tukar posisi. Ya, jadi C sama dengan 1 per L kali 1 per 16,00 kali 6. Jadi C sama dengan seper L. L-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 dikali seper 16,00 kali 6. Ini coret dengan ini 2 ya. Jadi 2 kali 16 kali 6. Jadi C-nya ini 1 per 19200. Nah, ini kalau kita hitung 1 dibagi 19200, dapatnya adalah C-nya adalah 0,00052. Belakangnya nggak usah saya tulis. Farad. Berarti ini kalau geser jadi 5, sorry. Geser berapa langkah? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 52 kali 10 pangkat min 6 farad. Berarti 52 min 6 itu mikrofarad. Jawabannya C. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, kita lanjut soal nomor 8. Dan di screenshot ya, lanjut ya. Di soal nomor 8 ini sebenarnya nggak bisa dikerjakan. Ya, nggak bisa dikerjakan. Setelah Bapak cek di LKS yang lama, karena soalnya sama, LKS yang model lama dengan yang baru, itu ada keterangan ada V-nya. Nah, kalau ada V-nya ini, bisa dijawab. Ya, kalau tidak ada ini, keterangan nggak bisa dijawab. Grafik arus dan tegangan pada rangkaian tersebut adalah, ini resistornya, ini R-nya tidak tahu, ini L-nya, ya, L-nya, ini C-nya. Nah, ini kita harus, ini rangkaian kapasitif atau kapasitor. Cara ngerjakannya kita lihat di sini dulu. L-nya kan 1200 mH. Berarti L-nya ini salnya. XL itu omega kali L. Nah, omeganya ini 100. Ini Bapak tambahin sendiri sesuai dengan LKS yang lama. Omeganya 100. Jadi XL-nya 100 kali 1 ohm. Nah, di sini XC, ya, XC-nya itu, C-nya dulu. Kapasitornya nilainya adalah 100 mikrofarad. Berarti 100 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi 10 pangkat min 4 farad.
Berarti kalau cari XC seper omega kali C, jadi XC-nya adalah 1 dibagi omeganya 100 kali 10 pangkat min 2, naik ke atas jadi 100. Jadi XC-nya itu 100 ohm. Nah, ini kita harus tahu ini kapasitif atau induktif. Nah, teorinya gini, teorinya. Teorinya ini loh. Kita ambil ini. Nah, di sini XL-nya 1200, XC-nya 100. Jadi kesimpulannya adalah XL lebih besar daripada XC. Karena ini 1200, ini 100. Berarti kesimpulannya apa kalau XL lebih besar daripada XC? Berarti rangkaian induksi, induktif. Jadi rangkaian induktif itu rangkaian induktor. Teorinya apa induktor tadi? Ya, induktif. V lebih dulu 90 derajat terhadap I. Jadi kuncinya V lebih dulu daripada I. Ya, berarti V lebih dulu 90 derajat terhadap I. Kuncinya di sini. Untuk melihat grafik, lihat kuncinya nih. Coba ini yang gambar A. Ini V-nya gini, I-nya gini, salah. Ini V dengan I, tempat yang sama. Ini resistor, resistif, resistor. Ini kita lihat di sini I, ya ini grafik I, ini grafik V, ini V-nya. Berarti ini V lebih dulu daripada I, berarti jawabannya C. Ini V lebih dulu pada I, berarti induktif. Sekarang yang ini ini I ya, ini I, ini V. Ini V terlambat daripada I, berarti ini kapasitif. Salah. Yang nomor E salah, sudah jelas gambarnya nggak kayak gini. Jadi yang D itu kapasitif, yang C induktif. Karena V lebih dulu pada I. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 8. Ya, dari screenshot, kita lanjut lagi. 9. Praktikum melakukan pengukuran rangkaian RLC dengan gambar berikut ini. Coba lihat di sini ya. Di sini R, ini 60 watt, berarti ini VR-nya. Ini L, ini V antara R dengan L, ini VRL 80. Ya, 80. Sedangkan yang ini sampai ujung sini berarti VRLC itu 80 watt sama. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini, pernyataan-pernyataan ini, R-nya kan 120 ya. VR-nya 60, berarti kita cari I VR per IR 60 ampere ya. Kamu dilihat di sini. Ternyata VRL itu sama dengan VRLC. Berarti ininya itu 0 ya. Berarti ininya 0. Ini 0. Harusnya 0, enggak ada V anunya 0. Berarti kita cari gini aja. Ya. V RLC itu sama dengan rumusnya sama kayak VR kuadrat tambah VL min VC kuadrat. VRL ini nilainya 80 watt. Jadi 80 akar VL min VC kuadrat. Ini ruas kiri, ruas kanan saya kuadratkan semua. Jadi ini jadinya 6400. Ini jadi 3600 tambah VL min VC kuadrat. Ya, akarnya hilang. Jadi 6400 dikurangi 3600 sama dengan VL min VC kuadrat. Ya. Jadi ini dikurangi 64, jadinya ini 0,082 sama dengan VL min VC kuadrat. Berarti ini kalau diakarin 2800 sama dengan VL min VC. Ya. Berarti ini VL min VC, ini akar dari sini, akar dari 28. Ini kan berarti kan akar 400 kali 7. Berarti 20 akar 7. Berarti
VL min VC-nya adalah 20 akar 7. Cuma di sini kan 80, ini 80 sama. Berarti bisa kita pastikan VL min VC-nya 20 akar 7. Rangkaiannya kalau dia kapasitif ini salah. Jika rangkaian kapasitif itu salah. Kapasitif itu udah salah karena di sini 0 enggak ada. Karena ini 880 kan berarti 0 habis. Ya, berarti ini lebih ke induktif. Ya. Berarti ini dianggap ini 0, VC-nya 0, berarti VL-nya ini 20 akar 7. Ya, dianggap 0 karena ini kan enggak berubah. 80 volt enggak ada berubah. Berarti kita cari apa namanya? Tegangan efektifnya untuk L itu 20 akar 7 ya. 20 rangkaian induktifnya, 20 reaktansi induktifnya, berarti XL-nya PL per I 20 akar 7 per ininya I-nya tadi I-nya 0,5. Berarti ini 40 akar 7 ohm. Harusnya 40 akar 7 ohm. 40 akar 7. Nah ini betul nih. Tapi ini volt. Tegangan efektifnya itu harusnya 20 akar 7. Kalau kapasitif kan dia 0 ya. Bentar. Oh malah lebih benarnya yang ini malah. Ini nggak ada jawabannya. Ini jawabannya malah D. Karena 0 di sini. Kapasitifnya sebesar 0 ohm. Kan 0 nih nggak ada nih. Ya, lebih D ya. Ini salah. Ini volt. Ini ohm. Ya. Ini volt 20 akar 7 ohm tapi kapasitor. Ini kapasitif salah. Ini induktor harusnya ini. Induktor. Ya. Ini tegangannya efektif, ini harusnya ini 20 akar 7, bukan 40 akar 7. Kapasitifnya salah, induktifnya di sini, reaktansi induktifnya XL-nya ini adalah 40 akar 7, bukan 20 akar 7. Jadi ini 0 ya, kapasitifnya 0 D. Nah, tadi sudah saya terangkan ini 0 tadi. Dan screenshot dulu. Dah, dari screenshot lanjut nomor 10. Coba lihat di sini, V-nya ini 120 sin 500 T. Berarti ini V maksimum, ini omeganya. Dihubungkan dengan rangkaian induk Henry, kapasitornya 10 mikrofarad. Berarti 10 kali 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat min 5 farad. L-nya. Kita cari XL dan XC-nya. XL omega kali L. Omeganya 500 kali 0,4. Jadi XL-nya ini 200 ohm. Nah, XC sama dengan 1 omega C. Jadi 1 omeganya 500 dikali C-nya adalah 10 pangkat min 5. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 3 naik ke atas 1000. 1200 ohm. Jadi kesimpulannya ini dengan ini XL sama dengan XC. Berarti mengalami resonansi. Rangkaian listrik berupa rangkaian kapasitif salah. Rangkaian listrik berupa rangkaian induktif salah. Jadi 1 2 salah. Terjadi resonansi betul karena XL sama dengan XC. Tegangan yang mengalir pada induktor sama dengan tegangan yang mengalir kapasitor. Tegangan induktor sama dengan tegangan yang kemungkinan betul ya. Reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif betul. Ini betul. Karena ini XL sama dengan XC. Ditanyakan frekuensi tegangan, maksudnya frekuensi resonansinya. Coba kita hitung frekuensi resonansi. Rumusnya ini tadi. Kita hitung nih. 1/2pi AK 1/LC. L-nya ya, L-nya 0,4 kali C-nya 10 min 5. Ini naik ke atas jadi FR-nya 1/2pi akar berarti ini jadinya 1/4 kali 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat 6 dibagi 4. 1/2pi akar 10 pangkat 6 itu berarti 10 pangkat 3 per 4. Jadi 10.000 1000
dibagi 8 pi. Nah, ini dapatnya adalah 250 Hz. Salah. Jawaban ada pi-nya loh. Berarti ini salah. Berarti yang betul nomor 3, tegangan yang mengalir pada induktor sama dengan tegangan yang mengalir pada kapasitor. Iya, karena XL-nya sama dengan XC, betul. Jadi 2 3 2 3 4 6 3 4 6 jawabannya E. Screenshot dulu. Ini harusnya 125 per pi ya. Screenshot dulu. Ya. Kalau udah kita lanjut soal keurean. Udah ya, udah selesai ya. Screenshot dulu nomor 10. Soal urean saya ambil dulu tadi rencananya yang urean saya ambil bahas nomor 3 aja. Terus setelah saya cek nomor 1 bisa dikerjakan. Nomor 1 urean. Sebuah rangkaian seri dengan resistornya adalah 10 ohm, induktornya 10 ohm, XL-nya 10 ohm juga, kapasitornya XC-nya 20 ohm. Ditanyakan sudut fase antara arus dan tegangan. Sudut fasenya ini pakai rumus nih. Nih, nih pakai rumus ini. Jadi saya tulis tangan theta sama dengan VL per VC atau pakai XL min XC per R. Jangan taksi 20 per R-nya adalah 10. Jadi tangan theta sama dengan min 10 per 10. Berarti tangan theta ini min 1. Berarti ini di kuadran 2. Ya, kuadran 2. Kuadran 2. Berarti 45. 1 itu 45. Berarti tetanya 180 derajat min 45 derajat. Berarti 135 derajat. Sudutnya ini 135 derajat. Silahkan di screenshot dulu sudut fase atau dibuat pi. Kalau dibuat pi berarti 135 per 180 kali pi dibagi 45 ini 3 per 4 pi. Nih, kalau dipakai derajat nih. Pakai radian seperti ini. Dah, screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya ya, nomor 2. Praktika melakukan pengukuran dengan tegangan listrik pada rangkaian RS hasil didapat tegangan listrik resistor, induktor, kapasitor adalah jadi V resistor 7 ohm, V induktor, VL-nya adalah 2 volt, ini 7 volt, V resist induktor adalah 2 volt, V kapasitor nilainya adalah 12, sorry 12 volt, 7 volt, 2 volt. Jika arus yang terukur ampermeter berarti I efektifnya terukur itu efektif loh, ingat-ingat ya, itu 2,5 ampere. Tentukan besar daya yang diserap, dayanya P. Berarti pakai rumus tadi P, yang mana tadi P, pakai rumus ini. I efektifnya udah ketemu, kita cari V efektif. V totalnya ya, V totalnya. V totalnya ini akar VR kuadrat tambah VL min VC kuadrat. Jadi akar ya, VR-nya adalah 12 kuadrat tambah VL min VC 7 kurangi 2 kuadrat. Jadi akar 144, 5, 7 kurangi 25 jadi 25, akar 169. Jadi V-nya ini 13 volt, hati-hati ini. Melakukan pengukuran tegangan. Pengukuran berarti ini efektif. Berarti ini sebenarnya V efektif semua nih. Efektif, efektif untuk C. Berarti ini V efektif yang dimaksud. Karena hasil pengukuran kita cari apa namanya? P sama dengan I efektif kali V efektif cos theta. I efektifnya 2,5, V efektif 13 kali cos theta-nya itu R per Z. Kita cari Z bagi sorry, kita cari Z-nya
Z itu V dibagi I. V efektif dibagi I efektif. Ya, V efektifnya 13, I efektifnya 2,5. Jadi 13 bagi 2 V, 13 dibagi 2,5. Dapatnya 5,2. Z-nya adalah 5,2 ohm. Terus kita cari R. Ya, R sama dengan V efektif per R. Eh, V, sorry, VR, VR per I efektif. VR-nya adalah 12, I efektifnya 2,5. 12 dibagi 2,5, dapatnya 4,8 ohm. Tinggal masukkan di sini P sama dengan 2,5 kali 13 kali R-nya 4,8 dibagi 5,2. Kita hitung 2,5 kali 13 dikali lagi 4,8 dibagi 5,2. Dapatnya 30 watt. Ya, screenshot dulu nomor ini. Nomor 2 ya. Yang uraian Bapak bahasnya cuma 1, 2, dan 3. Dan dari screenshot kita lanjut lagi ke nomor 3. Jadi screenshot ya udah ya. Nomor 3. Tentukan tegangan listrik yang mengalir pada titik B dan C. Titik B dan C itu B tambah C. Ini berarti ini VL karena pakai L. Ya, VL-nya ini berapa? Nah, cara mengerjakannya ya, ini R, ini L, ini C. Ya. L-nya 1,8 Henry. Berarti kita omeganya 250 kali 1,8. Jadi XL-nya ini 250 kali 1,8 dapatnya 450 ohm. Ini C-nya 16 mikrofarad, berarti 16 kali 10 pangkat min 6 farad. Berarti kita cari XC seper omega kali C, 16 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas, jadi 1 juta dibagi 250 kali 16, dapatnya 4.000. Nolnya coret 3, berarti 1.000 bagi 4, 250 ohm. Kita cari Z-nya, akar kuadrat. R-nya itu 210 kuadrat tambah XL-nya 450 dikurangi 250 kuadrat. Jadi Z-nya ini akar 210 kuadrat ditambah 200 kuadrat. 441 nolnya 2. Ini akar 8 290 ohm. Ya, tegangan ya. Di sini V volt. Ya, ini loh 5,8 volt maksimum. Berarti kita cari I maksimum nggak apa-apa. I maksimumnya sama dengan V maksimum dibagi Z. Jadi I maksimum, V maksimumnya adalah 5,8 dibagi Z-nya 290. Jadi 5,8 dibagi 290 dapatnya I maksimumnya adalah 0,02 ampere. Nah, berarti kita cari VL berarti I kali XL. I-nya pakai I maksimum aja 0,02 kali XL-nya 450 ohm. Jadi kali 450. Jadi VL-nya ini 9 volt. 9 volt. Ya, screenshot dulu nih jawaban. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Ya, kita lanjut lagi. Ada tambahan soal, saya kasih tambahan soal 2 tadi. Jadi screenshot ya udah ya. Lanjut saya tambahkan 2 soal.
Diketahui data-data seperti ini, ya, ini R, ini langsung ohm, berarti ini XL-nya 100 ohm. Ini langsung ohm, berarti ini XC-nya 30 ohm. Kita cari impedansinya langsung dulu ya. Z sama dengan akar R. Jadi Z sama dengan akar R-nya adalah 240 kuadrat, ditambah XL-nya adalah 100 dikurangi 30 kuadrat. Jadi Z sama dengan akar 240 kuadrat tambah 70 kuadrat. Z sama dengan akar 57600 4900. Akar 00. Jadi Z-nya ini 250 ohm. Nah, di sini kita lihat terjadi resonansi atau tidak. Syaratnya resonansi yang satu, resonansi itu jika XL-nya sama dengan XC. Padahal XL-nya 100, XC-nya 30. Berarti XL tidak sama dengan XC. Berarti nomor satu salah. Rangkaian bersifat kapasitif, kita cek 100, XC-nya 30, berarti XL lebih besar daripada XC. Karena 100 lebih besar daripada 30, berarti ini rangkaian induktif. Karena L-nya lebih besar daripada C. Berarti 2 salah, 3 betul. Ya. V efektif. Ya, coba ini tegangan efektif. Nomor 6 saya jawab dulu. Ini V maksimumnya 150. Nomor 6 saya jawab. V maksimumnya 150 volt. Berarti V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Jadi 150 per akar 2 kita rasionalkan. Akarnya adalah 150 per 2 akar 2. Jadi V efektifnya adalah 75 akar 2 volt. Berarti nomor 6 betul. Arus maksimum. Ya, saya jawab nomor 5. I maksimum sama dengan V maksimum per Z. Ya. V maksimumnya sudah diketahui 150. 150 dibagi Z-nya 250. Berapa ini? 150 dibagi 250. Dapatnya 0,6 ampere. 0,6 ampere berarti ini salah. Beda sudut fase berarti tangan theta tadi nomor 4. Di tangan theta mana tadi? Tangan theta. Ini pakai rumus ini. Jadi tangan theta sama dengan XL-nya adalah 100 dikurangi XC-nya 30 dibagi R-nya 270 per 240. 70 70 bagi 240. 2,916. Nah, ini kalau dihitung tetanya, ya kalau kalian pakai kalkulator trigonometri, apa namanya? Tang. Ini 0 ya, sorry, ini 0,29. 0,2917. Ini dapat tetanya ini nanti 16,28 derajat. Berarti ini betul. Jadi yang betul itu 3, 4, 6. 3, 4, 6. D. Screenshot dulu. Jadi screenshot semua. Ya. Tinggal satu soal terakhir. Yuk, satu soal terakhir. Ari melakukan rangkaian tuning dengan rangkaian RLC. Ari melakukan hambatan sebesar R-nya adalah 10 ohm, L-nya adalah 50 mH, kapasitornya 20 mikrofarad. Tuning menghasilkan resonansi dengan frekuensi akar seper LC. Ini 50 kali 10 pangkat min 3, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 Henry, kali 10 pangkat min 5 farad. Jadi ini kita hitung seper 2pi akar seper LC. L-nya 5 kali 10 pangkat min 2 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi seper 2pi akar ini 5 kali 2, ini 10 pangkat 2 kali 10 pangkat
5. Naik ke atas kan positif. Jadi 1/2B sama dengan akar 10 pangkat 7 per 10 pangkat 1. 5 kali 2, 1. 10. Berarti ini 1/2B akar 10 pangkat 6. 1/2B kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 1000 per 2B. Jadi 500 per B. Ya, screenshot jawaban terakhir. Sudah ya? Jadi screenshot ya terakhir ini. Dah, terima kasih. Selamat pagi semuanya.